pagi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita semua pasti dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita di dalam Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya undang untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saatnya kita mau mengangkat pujian. Kita katakan, ku bersyukur Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
padamu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kemurahan-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Kita membuka Mazmur pujian kita dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya, Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan.
Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan mereka, balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak akan membangun mereka kembali. Demikian firman Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita mau membaca firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, menolong, memberkati, sehingga kebenaran firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan, kebangkitan kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sudah sejauh mana kalian memiliki sosialisasi dengan teman-teman? Apakah sudah begitu luas sosial kalian terhadap teman-teman, baik yang ada di sekolah, di gereja, lingkungan di sekitar rumah, dan teman-teman bermain? Apakah sudah luas sosialisasi kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena kenapa? Karena tema kita pada pagi hari ini berbicara tentang jadilah remaja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang bertumbuh di dalam Tuhan, ya? Ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi remaja yang bertumbuh. Entahkah kita bertumbuh secara jasmani, entahkah kita juga bertumbuh secara rohani sehingga kita boleh mengalami kedewasaan secara rohani, bisa memiliki banyak teman, bisa bersosialisasi kepada banyak orang, entah juga kita memiliki pertumbuhan secara jasmani, kita mengalami perubahan secara fisik. Ada banyak hal yang membuat kita bertumbuh. Akan tetapi, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita tentang bagaimana caranya untuk menjadi remaja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Apanya yang bertumbuh, ya teman-teman? Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Korintus ini bukan nama, tapi dia ini adalah kota, ya, nama sih, bukan nama orang maksudnya, tapi nama kota, Korintus. Di kota Korintus ini ada orang percaya di dalamnya. Itu hasil dari pelayanan Paulus. Nah, di dalam orang percaya itu, di sekitar lingkungan mereka bersosialisasi setiap hari, ada banyak tantangan-tantangan dan peristiwa-peristiwa yang harus mereka lewati. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka lebih berhati-hati, lebih waspada, harus pandai-pandai menjaga diri. Seperti apakah permasalahan di kota ini? Misalkan kalau di kota Rantau Parapat itu terkenal yang namanya pencurian, ya. Ada banyak kasus-kasus pencuri, entah mencuri motor, entah membegal orang, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kota Korintus. Kota Korintus permasalahannya adalah cuma satu. Permasalahannya bukan cuma satu, tapi banyak. Yang pertama itu adanya perpecahan antara orang-orang percaya
zina, kemudian perselisihan, dosa percabulan, kesombongan, mabuk, kemudian penyembahan berhala. Nah, ini orang-orang percaya yang ada di Korintus ini tinggal dan berada di lingkungan orang-orang yang seperti ini tipenya. Nah, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada mereka, tetaplah terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalian harus bertumbuh di tengah-tengah tantangan dunia. Iman kalian harus eksis walaupun sebenarnya kalian mengalami tekanan-tekanan. Nah, jadi teman-teman perlu juga yang namanya tekanan. Karena kenapa? Untuk memotivasi kita supaya boleh menjadi bertumbuh. Lalu apa yang diberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di Korintus ini? Nah, Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka lebih taat kepada firman Tuhan. Jangan hiraukan peristiwa-peristiwa atau jangan hiraukan tentang sesuatu hal yang ada di sekitar mereka. Ini peristiwa yang hal-hal yang berbau negatif ya teman-teman, tapi kalau berbau positif itu harus kita miliki. Tapi kalau yang negatif jangan kita ikuti. Seperti apa kata firman Tuhan yang diajarkan oleh Paulus kepada orang percaya yang ada di kota Korintus, yang itu ya pertama yaitu janganlah kamu sesat. Artinya bahwa kamu sudah tahu firman Tuhan, kamu sudah renungkannya setiap hari, bahkan kamu sudah saya layani. Nah, apabila kamu bertemu dengan tipe orang-orang seperti ini, janganlah kamu ikut tersesat, tapi jadilah dirimu sendiri untuk membawa pembaharuan di tengah-tengah kesesatan itu. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah tahu kebenaran, apabila teman-teman bertemu dengan orang-orang yang seperti ini ya, perilakunya seperti ini, bahkan tinggal di lingkungan orang yang seperti ini, jangan teman-teman terbawa arus dan ikut pergaulan mereka. Akan tetapi, biarlah kehadiran teman-teman di antara mereka membawa pembaharuan, bukan membawa malapetaka. Nah, artinya bahwa ketika kalian datang, justru mereka yang mau bertobat, bukan kalian yang ikut terjun juga ke dalam dunia mereka. Nah, boleh kita mengalami tekanan terhadap sekitar kita. Mungkin kita disakiti orang-orang, mungkin kita dibenci, mungkin kita diremehkan, boleh, tidak apa-apa. Karena kenapa? Melalui hal ini, iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kita boleh menjadi pemuda, remaja, dan lain sebagainya, menjadi anak-anak Tuhan, boleh mengalami proses dan terus menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya remaja-remaja itu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu bijaksana dalam bergaul. Karena kenapa? Firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman-teman, jadi benar ya, ini bukan sebuah mitos atau opini, tetapi benar kenyataan. Firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa pergaulan buruk itu akan merusak sesuatu hal yang baik yang ada pada dirimu. Misalkan begini, kamu baik, kamu orangnya benar-benar jadi berkat. Ketika kamu berteman misalnya dengan orang yang sombong, dengan orang yang suka menggosip, dengan orang yang suka mencuri, dengan orang yang suka menonton video-video vulgar atau porno, maaf ya teman-teman, atau dengan teman-teman yang pemalas. Nah, teman-teman otomatis kalau teman-teman terus-menerus bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, pastilah teman-teman akan mengikuti jejak mereka. Ya, ini sudah otomatis ya. Karena kenapa? Karena kita setiap hari bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, apabila kita berteman dengan orang yang suka memaki orang, cakap kotor, menghakimi orang, dan lain sebagainya, pasti teman-teman juga akan mengikuti hal tersebut. Begitu juga apabila teman-teman bergaul dengan seseorang yang suka mencemooh, suka meremehkan orang, suka merendahkan orang,
pasti juga teman-teman akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Karena kenapa? Pergaulan buruk akan merusak hal yang baik. Nah, hati-hati kalau kita mau memilih teman. Semua kita diberikan kebebasan untuk berteman kepada siapapun juga. Yang intinya adalah pandai-pandai menjaga diri, harus menjadi berkat. Kita anak Tuhan harus berani tampil beda. Itulah yang membedakan kita dengan anak Tuhan, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus-menerus bergaul bijaksana dalam bergaul, ya. Boleh kita berteman dengan orang-orang seperti ini, tetapi jangan jadikan dia teman sahabat seutuhnya. Ya, kalau hello dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Kita tidak boleh membenci orang, kita tidak boleh menghakimi orang, boleh-boleh saja. Akan tetapi, jangan dia jadikan patokan untuk kalian berteman. Karena kenapa? Kalau dia nggak baik, akan membawa pengaruh yang tidak baik. Ya, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari teman-teman bijaksana dalam memilih teman, memilih sahabat. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi pribadi yang dewasa, boleh menjadi remaja yang dipakai oleh Tuhan, boleh menjadi remaja yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari berlomba-lombalah untuk menjadi berkat, berlomba-lombalah untuk bertumbuh di dalam Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk terus-menerus hidup di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan iman kami terus bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, shalom, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita terus dukung dalam doa supaya rencana kita ke depan bahwa kita akan mengadakan doa itu live streaming baik melalui Facebook dan YouTube. Nah, kita doakan supaya rencana ini diberkati. Selamat beraktivitas 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati. Shalom.